Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Pelajar Desa. Baik rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan video kami. Pada kesempatan kali ini saya telah mengundang hadirkan teman saya, yaitu dia adalah seorang mahasiswa, seorang pelajar, aktivis, dan katanya juga dia adalah seorang pengamat negara. Teman-teman semuanya, langsung saja tanpa basa-basi kita sambut bersama, yaitu rekan Ayat. Bagaimana rekan Ayat kabarnya? Alhamdulillah sehat, masih sehat, belum terkena COVID. Ya kalau dipanggil mengenai saya ya sebagai pengamat negara masih belum. Saya cuma orang yang seorang pelajar ya mungkin seperti itu. Ya saya sering belajar, sering melihat kondisi negara pada saat ini, menganalisa, hanya itu saja yang saya lakukan sebenarnya. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kenapa kok saya mengundang rekan Ayat? Karena berdasarkan keresahan hati saya, kegelisahan hati saya, karena seringkali saya itu ketika di kelas ataupun bertemu dengan teman-teman, masih banyak sekali teman-teman saya itu yang masih minim sekali ataupun bahkan banyak yang tidak tahu mengenai kondisi bagaimana negara kita sekarang. Makanya saya mengundang Samen untuk hadir di sini dalam rangka ya sedikit memberikan wawasan atau pengetahuan Samen mengenai kondisi negara kita sekarang ini. Begitu kurang lebihnya rekan. Menurut Samen, bagaimana sih kondisi negara kita, yaitu negara Indonesia tercinta ini sekarang ini? Mengenai kondisi negara pada saat ini mungkin menurut saya pribadi ya, dari analisa saya sendiri, saya melihatnya mungkin ada yang kurang beres menurut saya dari cara kebijakan pemerintah pada saat ini, bagaimana cara mengelola negaranya, bagaimana bernegaranya, mengatur dari sisi apapun lah, mungkin seperti itu menurut saya. Dari yang saya pelajari berbeda dengan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, seperti itulah mungkin. Yang saya tangkap adalah kata Samen bahwasanya pengelolaan negara sekarang itu kurang beres ataupun tidak sesuai dengan tata kelola negara yang sebagaimana mestinya kan. Iya. Nah, menurut Samen sebenarnya tata negara yang baik itu bagaimana dalam sudut pandang kita sebagai seorang mahasiswa ataupun kaum terpelajar lah katakan. Mungkin ini sebagai ilmu lah ya, sebagai ilmu. Untuk sebelum saya masuk ke situ sedikit cerita mungkin bagaimana pemerintah mengelolanya, bagaimana membangun negara, contohnya hal seperti itu ya. Membangun negara pada saat ini itu saya rasa kurang pas dengan zamannya sekarang. Mungkin kalau seperti zaman dulu cara mengelola negara, menata negaranya mungkin pas, tapi untuk zaman sekarang banyak hal yang perlu direformasi atau yang perlu direvolusi, seperti itu. Sedikit cerita mungkin seperti ini. Sebut saja pada periodenya Bapak Jokowi. Dulu ketika Bapak Jokowi periode pertama 2014, ketika Bapak Jokowi dalam membangun negaranya itu yang dilakukan itu membangun infrastruktur. Yang dibangun infrastruktur statis. Infrastruktur itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu infrastruktur statis, yang kedua infrastruktur dinamis. Infrastruktur statis itu penunjang dari kegiatan infrastruktur dinamis. Kalau contohnya infrastruktur statis itu pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, jembatan, mungkin seperti itu. Contohnya pada zamannya Bapak Jokowi itu yang dibangun jalan tol yang ada di Papua. Itu memang menunjang infrastruktur dinamis. Terus jembatan Suramadu itu juga infrastruktur statis. Tadi salah ya, infrastruktur statis semuanya. Yang dibangun Bapak Jokowi seperti itu. Nah, saya rasa pendapat saya pribadi itu kurang cocok dan kurang pas. Sebaiknya Indonesia dalam mengelola negara pada saat ini itu yang pertama yang dibangun adalah infrastruktur dinamis, kemudian baru infrastruktur statis, seperti itu. Contoh dari infrastruktur dinamis itu seperti kita membangun layaknya manufaktur industri dari distribusi barang, contohnya seperti itu. Entah itu contohnya seperti perkapalan, kendaraan, kereta api, itu contoh dari infrastruktur dinamis gitu, seperti itu mungkin. Jadi kalau memandang negara sekarang untuk membangun infrastruktur statis itu saya rasa kurang cocok, karena yang
dibuat penunjangnya nggak ada, jadi nggak pas sekali. Ya mungkin Baik, banyak hal yang kita tangkap dari wawasan yang dimiliki oleh rekan saya, rekan Hayat, yaitu ada pembangunan infrastruktur statis dan infrastruktur dinamis katakan tadi. Katanya beliau bahwasanya ini tidak pas pada era sekarang. Kalau negara kita itu membangun infrastruktur statis, harusnya dinamis. Ini hal yang luar biasa menurut kami karena ya kita belum tahu sebelumnya. Terus menurut Samen kira-kira rekan, untuk era sekarang ini pembangunan ataupun infrastruktur tersebut itu bagaimana? Kiranya yang pas lah untuk negara kita sekarang. Terus ya kita lah sebagai seorang pelajar dan pemuda itu peran kita di mana? Peran kita sebagai pelajar dan pemuda tentunya ya harus banyak belajar, tentunya banyak-banyak menganalisa bagaimana kebijakan negara pada saat ini. Itu yang pertama. Terus melihat dari ilmu cara bernegara, entah itu dari membaca buku atau melihat menganalisa dari bagaimana negara lain itu dalam mengelola negaranya. Mungkin kita melihat dari Amerika contohnya, dalam mengelola negaranya seperti apa sih Joe Biden, bagaimana mengelola negaranya, atau periode yang sebelumnya Donald Trump itu mengelola negaranya seperti apa. Mungkin yang pelajar yang bisa lakukan pada saat ini adalah belajar menganalisa dari banyak hal, mungkin seperti itu. Nah setelah itu maka perlu adanya ketika semua digabungkan itu nanti muncul yang namanya mastermind. Wah, ini hal yang luar biasa. Mastermind, ada kata-kata baru ataupun konsep baru itu mastermind. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semuanya, mastermind itu apa sih, Mas? Sebenarnya mastermind itu gabungan dari beberapa banyak pikiran. Contoh gini, ada satu orang, dengan satu orangnya itu saling punya visi yang sama, tapi caranya yang berbeda. Kemudian saling berdiskusi mengenai satu hal tadi. Ketika 1 tambah 1 itu bukan 2, 1 tambah 1 sama dengan 3, itu yang namanya mastermind. Jadi pemikiran satu dengan pemikiran yang lainnya kalau digabungkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang dimana kalau dilaksanakan itu menjadi konsep, bahkan bisa mencapai sebuah sistem yang lebih matang. Itu yang namanya mastermind. Baik, ini ilmu juga yang baru dan luar biasa, mastermind. Ya, selanjutnya ini ada yang ingin saya tanyakan juga kan mengenai kondisi Indonesia sekarang ini, yaitu terutama juga mengenai konteks pelajar dan juga pemuda kan, bahwasanya banyak sekali sekarang itu isu-isu yang beredar ataupun hoax-hoax yang beredar di media-media sehingga meracuni para pelajar, meracuni mahasiswa pemuda sehingga mudah tergiring oleh isu-isu tersebut, sehingga dalam bernegara ini pemikirannya menurut saya kurang kritis. Itu bagaimana sih menurut saya? Sebenarnya masalah tentang hoax, tentang berita yang kurang jelas dari banyak pelajar yang banyak disasar, maka dari itu perlu yang namanya ya analisa tadi. Analisa itu penting, sikap kritis, sikap mencari tahu, bukan hanya makan mentah-mentah dari informasi, itu juga penting, kritis. Andai kata kita menangkap sebuah informasi dari satu, kita menangkap informasi dari A, andai kata seperti itu nggak boleh kita langsung termakan oleh si A. Perlu adanya analisa dari A. Contoh, informasi ini dari mana, datanya juga dari mana, itu yang penting. Terus nggak hanya itu saja, kita cari informasi dari yang lain juga, informasi yang dari B kita analisa lagi, informasi dari C kita analisa lagi. Kalau kita semua gabungkan maka kita ketemu. Itu dari proses analisa ya seperti itu. Kita jadi nggak termakan oleh hoax. Baik, itu tadi juga ilmu juga bagi kita, bahwasanya kita sebagai seorang pelajar atau mahasiswa harus kritis dan juga sering menganalitik informasi-informasi yang masuk, sehingga kita tidak mudah termakan oleh informasi-informasi yang sifatnya itu hoax atau belum tentu kebenarannya. Lalu rekan, juga ada suatu hal yang saya tanyakan, yaitu mengenai kondisi Indonesia sekarang itu bagaimana, apakah dalam kondisi baik-baik saja atau tidak sih? Karena menurut analisa Samuel sudah bagaimana? Ini menarik. Jadi mengenai negara,
pada saat ini tuh nggak baik-baik saja menurut saya pribadi. Tidak baik-baik saja. Dalam mengelolanya terutama. Penyebab hal ini ya seperti tadi tentang bagaimana mengelola negara. Menurut saya dalam mengelola negara ini pemerintah itu sudah jadul ilmunya. Andai kata seperti ya maaf saja ya, ini mungkin sebuah kritik saja. Menurut saya pemerintahan itu ilmunya mungkin sudah nggak kepake, harus pakai ilmu baru. Karena zamannya sudah berbeda. Cara bernegaranya, menata negaranya pun caranya juga berbeda. Andai kata sebut saja ilmu yang lama itu old mind, ada ilmu baru yang namanya new mind, seperti itu. Jadi ilmu yang old mind, ilmu lama itu sudah nggak berlaku lagi, perlu adanya yang new mind. Contohnya seperti itu. Contohnya ya seperti ini. Ini berita yang kemarin. Menhan, Menteri Pertahanan Negara. Kemarin itu ada berita bahwasanya Menhan itu membeli alutsista persenjataan untuk ketahanan negara yang jumlahnya nominalnya pun juga nggak banyak ya banyak juga ya seperti kira-kira 1.700 triliun ya seperti itu. Kalau dari pandangan new mind itu ilmunya old mind, membeli barang alutsista untuk keamanan negara, uangnya pakai hutang, itu old mind. New mind tidak, cara bernegara tidak seperti itu. Andai kata kita pakai new mind, ilmu yang pakai new mind, ketika kita memperkuat sebuah negara, maka kita nggak hutang. New mind itu anti yang namanya hutang dan anti yang namanya biasanya itu nggak suka asing. Sukanya itu ya pakai dalam negeri. Kita biasanya pakai putra bangsa. Itu kebanyakan untuk sekarang ya kebanyakan yang dipakai old mind dari segala sisi, dari segala pilar, dari 8 pilar bernegara, semuanya itu pakai old mind. Kembali ke Menhan tadi. Menhan membeli alutsista dengan uang hutang 1.700 triliun. Ya, siap. Menurut saya yang dari new mind itu gak pas banget. Yang pas tuh kalau iman begini bergara-gara. Oke, pertama kita nggak hutang itu. Yang pertama kita itu nyetak uang. Nanti uang itu akan disalurkan ke industri pembuatan alutsista dari dalam negeri. Kita gelontorkan dana ke situ saja. Setelah itu membuat barang alutsista yang dimana memenuhi kebutuhan kita. Dan terakhir, alutsista tadi jangan sampai nganggur, harus tetap digunakan seperti itu. Kalau berumah tangga mungkin seperti ini mas ya. Andai kata gini, biar gampang ya, mungkin kocok-kocok dan paham, paham bagaimana cara mengelola. Kita anggap saja seperti rumah tangga saja. Old mind itu seperti ini. Pengen punya mobil, nggak punya uang, nggak punya uang, akhirnya kredit dulu, terus bayar cicilan, dan mobilnya pun nggak digunakan apa-apa, hanya ya didiamkan. Kalau saya itu punya mobil gitu toh, buat gaya lah ya, intinya gitu. Itu old mind menurut saya, ya nggak nganggur, akhirnya alutsista tadi yang nganggur seperti itu. Kalau new mind, kita bangun dulu, kita bangun apa sih yang kebutuhan dari mobil, industri mana sih yang bisa membuat mobil, maka dari itu kita buat industri yang bisa membuat mobil. Nah itu sepertinya new mind seperti itu. Entah itu nanti kita bangun proyek 12 lapis seperti itu. Proyek 12 lapisnya mungkin dalam pembutuhan mobil pasti ada yang namanya besi, karet, ban, itu sampai 12 lapis kita bangun semuanya. Itu mungkin kalau di rumah tangga itu kurang pas ya, memang pasnya di negara. Mungkin negara itu kalau mengatur hal seperti itu bisa. Sebenarnya akar masalah di sini itu dari bernegaranya old mind itu dalam memandang ekonomi. Ekonomi itu ada madhabnya loh mas ya. Ada madhab. Apa itu? Gini, 2 madhab saja yang disebut ya. Yang pertama itu ekonomi neoliberal, Keynesian. Apa-apa memandang pastinya itu ya nyetak uang harus ada batasnya dan ada yang namanya jaminan. Biasanya jaminannya itu kalau nggak emas ya dolar, mungkin seperti itu. Kalau di Newman itu pakai MMT. MMT itu modern monetary theory. MMT itu pencetusnya itu Profesor Michael Hudson.
menarik sekali, ada MMT. Bisa dijelaskan ya, mungkin teman-teman juga belum tahu kan MMT itu apa? Enggak, jelaskan Oke, MMT oke. apa? MMT apa? MMT itu kalau secara ini panjang loh Mas ya, nggak apa-apa ya. MMT itu ini Mas. Sedikit cerita tentang Jerman. Baik. Baik, oke, nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Kita silakan, silakan kita dulu. santai. Dulu kita ngomong soal Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu Jerman turut ikut serta. Yes, masalah konflik yang ada di Eropa pada saat itu. Jerman ikut perang pada Perang Dunia Pertama, dan ternyata Jerman kalah perang. Itu ceritanya. Setelah itu setelah kalah perang, Jerman juga menanggung hutang setelah perang. Karena kalah, nggak mau perang berlanjut, akhirnya Jerman menyetujui tentang hutang dari pemenang perang, di mana harus mengganti hasil dari kekalahan perang. Karena perang kan pasti banyak pihak itu mengganti Jerman. Nah, setelah itu Jerman menjadi failed state, negara gagal. Failed state, negara gagal, negara lumpuh yang nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa pada saat itu. Pada saat itu. Nah, kemudian setelah itu muncul yang namanya Partai Nazi. Tapi kita nggak bicara soal fasisme ya, kita bicara soal bagaimana membangun negaranya. Iya, tentu saja kita bahasnya dari situ. Oke, Jerman setelah kalah perang, dia itu berusaha membangun negaranya kembali membaik. Pada saat itu Jerman dipimpin oleh Partai Nazi, yang kebetulan pemimpin Partai Nazi yang kita kenal pastinya ya, Adolf Hitler. Hitler itu membangun negaranya dengan seperti ini, kata-katanya mungkin seperti ini. Dulu pernah mengatakan gini, Hitler itu mengatakan bahasanya ketika membangun negara, dia itu mencetak uang, nggak pakai sekuritas yang namanya emas atau dolar seperti itu. Biasanya kalau negara mencetak uang harus ada jaminannya berupa emas, tapi tidak dilakukan oleh Jerman. Jerman itu ketika mencetak uang, dia itu berpikir mencetak uang nggak apa-apa asal ada jaminannya berupa pekerjaan atau barang. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya mencetak uang nanti digelontorkan kepada sebuah industri. Sayangnya Jerman pada saat itu yang didanai adalah industri alat perang. Karena tujuan Hitler pada saat itu ya pengen perang lagi, pengen menginvasi negara lain gitu. Karena kalahnya dampak dari kalah perangnya pada Perang Dunia Pertama. Nah, kemudian setelah mencetak uang sebanyak itu dengan mencetak alat-alat perang, Jerman itu nggak pernah yang namanya sampai hyperinflasi. Itu yang menarik, karena mereka cost accountingnya menghitung semuanya seimbang antara uang yang dicetak dengan pekerjaan dan alat barang yang dibuat. Jadi ketika Newman ini ya yang diadopsi oleh Michael Hudson, sebenarnya ilmunya Jerman yang bernegara tadi. Ya, baik. Nah, pada saat itu Michael Hudson itu mencetuskan ilmunya Jerman, hanya saja lebih tertata dengan dinamai yang namanya MMT, Modern Monetary Theory. Menarik sekali teman-teman semuanya, tadi ada MMT, Modern Monetary Theory. Lalu gini, tadi saya menangkap juga mengenai mencetak uang. Kalau kita tahu bersama kan negara kita itu kan nggak bisa sembarangan mencetak uang, kan ada aturannya. Bagaimana? Apakah ini boleh kita mencetak uang sebanyak mungkin terus kita edarkan kepada masyarakat ataupun UMKM untuk membangun kembali negara, itu bagaimana? Soalnya kan kita tidak bisa sembarangan di negara ini mencetak uang, ada ya batasan-batasannya kan. Itu bagaimana? Gini, mencetak uang itu ada aturannya seperti gini. Mungkin teman-teman melihat dari sejarah ya, tahun 60 Indonesia itu pernah mengalaminya hyperinflasi. Inflasi kejadian sampai hampir 600% inflasinya pada tahun tersebut. Tapi menurut saya itu pada saat itu cara mencetak uangnya itu salah. Iya. Salahnya di mana? Gini, pada saat itu Indonesia mencetak uang itu karena tidak membiayai hal-hal yang produktif, bahkan hal-hal yang tidak produktif, tidak berguna, tidak. Iya, pada saat pemerintahan sekarang ini yang dibangun adalah infrastruktur statis, bukan infrastruktur dinamis. Oke, gitu ya. Siap. Nah,
Gini, MNT ketika kita mencetak uang, ada kata gini, ada kata ya, ini ya mungkin ya, ada kata saya seorang presiden, Siap. ya, gitu, ada kata ya, Iya, kan nggak saja. apa-apa. Kemudian Menteri PUPR itu minta 1 juta rumah untuk dibangun untuk kepentingan rakyat gitu aja, 1 juta rumah, dan perlu yang namanya uang 100 triliun. Nah seperti itu. Ya udah, kita suruh Menteri Ekonomi suruh nyetak aja. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gini, saya belum selesai. Baik. Oke. Kita mencetak uang 100 triliun untuk pembangunan 1 juta rumah. Itu kita kasih ke Menteri PUPR. Nah, setelah itu yang dilakukan pertama, bahan baku ketika membangun rumah-rumah yang ada 1 juta tadi jangan sampai impor. Jangan sampai impor. Itu pertama. Yang kedua, jangan sampai mengambil keuntungan kepada rakyat. Itu yang nomor 2. Nggak boleh. Nggak boleh. Negara nggak boleh ambil keuntungan kepada rakyatnya. Itu penting. Siap. Begini, ketika 100 juta dicetak, kasih Menteri PUPR. Menteri PUPR nanti akan bermitra dengan industri pembangunan, entah itu semen, entah itu dari bahan-bahan material untuk membangun, itu semuanya harus domestik, harus dari lokal, harus dari dalam negeri. Nggak boleh sampai besinya impor, semennya impor, tenaga kerja pun harus dari dalam. Iya. Syarat. Itu menarik menurut saya, karena juga sepengetahuan saya, negara kita itu sekarang ketika mau membangun apapun itu kayaknya dengan hutang uangnya. Nah, nanti kita bicarakan ya. Iya. Kita lanjut. Gini, sebenarnya gini. Mencetak uang 100 triliun untuk membangun 1 juta rumah, kita kasih ke Menteri PUPR. Menteri PUPR nanti bermitra dengan beberapa usaha yang ada di lokal. Entah itu nanti Krakatau Steel atau yang lain seperti itu. Entah itu nanti bekerjasama dengan PT Gresik, yang mungkin seperti itu. Nanti 1 juta itu mah jadi. Rakyat beli rumahnya dengan uang pas, nggak boleh ambil keuntungan, gitu. Ketika 1 juta rumah sudah jadi, nanti uang kembali ke negaranya pun harus 100 triliun, nggak boleh lebih, juga nggak boleh kurang, itu syarat. Apakah itu mungkin? Mungkin gini, kita uang cetak uang ke Menteri PUPR. Menteri PUPR bangun rumah dari uang tadi, kerjasama dengan lokal, dengan perusahaan lokal. Setelah rumah jadi, kita jual ke rakyat. Rakyat beli rumahnya, uang itu nanti kan balik ke negara. Setelah uang semua 100 triliun itu kembali ke negara, kita bakar uangnya. Kita bakar uangnya? Iya, Itu kita bakar. bagaimana kok bisa kok kita bakar? Apa itu tidak menjadi sebuah problematika? Enggak, justru itu yang harus dilakukan. Harus dilakukan malah. Kalau nggak dibakar, itu yang menyebabkan inflasi. Inflasi. Iya. Sebenarnya kan inflasi kan terlalu banyak kita nyetak uang, akhirnya nilai uang pun merosot. Ya. Nah, Itu yang jadi dilakukan. ketika kita membangun sebuah rumah, ya oke, pakai uang. Kita kerjasama pakai industri yang ada di lokal. Biar industri yang ada di lokal, perusahaan yang di lokal, UMKM yang ada di lokal itu hidup. Itu manfaatnya yang pertama. Kemudian setelah uang itu balik, setelah rumah-rumah tadi sudah dibeli dan uang itu balik, uang itu harus dibakar.